nampaknya udah hampir bisa dipastikan Biden akan menang ya. Tentu dari informasi yang saya miliki, Arizona, Nevada kita tunggu hasil penuhnya seperti apa karena sangat tipis dan banyak swing states lain yang juga masih menunggu vote count yang yang lebih lengkap ya dan masih belum mencapai 100%. Tapi nampaknya anginnya adalah ke arah Biden dan yang juga hampir bisa dipastikan kalau Biden menang, Donald Trump mungkin tidak akan bisa menerimanya dan dia akan protes, tidak akan memberikan konsesi dan akan mengajukannya ke Supreme Court, ke Mahkamah Agung Amerika ya. Ini lebih karena pribadinya dan ego dari Donald Trump yang sangat berbeda dari capres-capres Amerika sebelumnya ya. Donald Trump itu adalah orang yang dari lahir sampai sekarang 70 tahun lebih itu nggak pernah mau mengaku kalah, right? Dan selalu mau menang, right? Termasuk untuk pemilu tahun 2020 ini. Apalagi resikonya jauh lebih banyak, lebih besar bagi dia kalau nanti dia kalah. Jadi dia tidak akan menerima kekalahan karena dia tidak biasa mengakui kekalahan dan dia hampir bisa dipastikan akan maju ke Mahkamah Agung untuk melakukan untuk menuntut ya dan hasilnya mungkin baru diketahui beberapa minggu kemudian karena kalau kita lihat di kasus Florida dulu waktu Bush melawan Gore juga 36 hari kalau nggak salah baru ada keputusan dari Mahkamah Agung. Pak Jadi Dino, kita menghadapi uncertainty untuk beberapa minggu ke depan. Oke, masih akan menghadapi uncertainty untuk beberapa minggu depan. Tapi kalau kita lihat yang seperti juga Anda katakan tadi bahwa seorang Trump adalah orang yang egois yang tidak pernah bisa dikatakan mengakui kekalahannya. Tapi kalau kita berbicara soal historical pemilu di Amerika Serikat, ketika misalnya salah satu kandidat yang memenangkan baik Demokrat ataupun Republik, seperti apa sih sebenarnya polarisasi yang terjadi setelah pemilu usai di Amerika Serikat historicalnya? Polarisasi selalu ada dan semakin memburuk di setiap pemilu. Dulu waktu Obama lawan Romney, saya masih ingat ya waktu itu polarisasinya luar biasa, tapi semakin memburuk terus untuk setiap pemilu, right? Jadi kuncinya adalah apakah siapapun yang menang ini kemungkinan besar Biden bisa melakukan aksi rekonsiliasi. Dan Biden dalam pidatonya kemarin malam kan sudah mulai melakukan politik rekonsiliasi. Ya, pidatonya sangat bagus, mengajak semua pihak dan dia bilang saya bukan presiden Demokrat atau Republik, tapi presiden seluruh rakyat. Kita harus bersatu menghadapi krisis ekonomi dan lain sebagainya. Tapi yang perlu dilihat ya, saya lihat memang media banyak fokus pada pemilihan presiden, banyak dilupakan mengenai pemilihan DPR-nya mereka, ya. Senat dan DPR House. Ya Pak? Ya, karena pertanyaan pertama yang akan ditanyakan Biden, itu siapa yang mengontrol Senat? Right? Itu pertanyaan yang pertama, right? Karena dia tahu sekali semua programnya dia, semua inisiatifnya itu bisa kandas di Senat dan